Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Secerca harap dalam cemasku. Mengapa aku cemas? Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa kecemasan telah menggantikan posisi depresi sebagai masalah kesehatan mental utama di berbagai belahan dunia. Obat-obatan penangkal kecemasan pun laku keras. Mungkin kita sendiri mengalami bagaimana rasanya tidak bisa tidur karena cemas, atau tiba-tiba diserang kepanikan sebelum ujian. Bagi banyak orang, kecemasan terlalu mengerikan untuk dilawan seorang diri. Pergumulan dengan kecemasan bisa terjadi berulang kali dan terus-menerus. Rasa panik pernah menyerang Rebecca berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Suatu hari ketika sedang bersantai dan menikmati waktu dengan teman-temannya, Rebecca mulai merasa tidak nyaman dengan berbagai sensasi, suara, dan aroma yang dirasakan dari sekitarnya. Perutnya kram dan ia mulai sulit bernapas dengan tenang. Suasana kafe yang ramai membuatnya kewalahan dan ia merasa tak sanggup menghadapi segala kebisingan itu. Air matanya pun mengalir dan Rebecca merasa sedang meluncur ke dalam spiral ketakutan, kebingungan, dan perasaan tidak aman. Baru setelah keluar dan berjalan sampai menemukan gang sempit yang sepi, ia mulai dapat menenangkan diri dengan mempraktikkan latihan pernapasan yang pernah dipelajarinya. Doni adalah seorang pemuda yang mengalami kecemasan saat akan pindah sekolah di suatu kota yang baru. Ia adalah tipe orang yang suka merencanakan segalanya dan bayangan tentang masuk ke sekolah baru dengan orang-orang yang tidak dikenalnya benar-benar membuatnya stres. Doni berusaha menenangkan diri dengan mengingat bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidupnya, tapi itu pun tidak mudah untuk dilakukannya. Seorang pemudi bernama Tania sering merasa sulit untuk terlelap pada malam hari. Baru saja ia mau memejamkan mata, pikiran-pikiran tentang apa saja yang belum dikerjakannya hari itu membuatnya kembali terjaga. Suatu malam, Tania teringat bahwa ia belum membalas pesan seorang teman. Pikirnya kemudian mengembara ke orang-orang yang sempat berselisih paham dengannya, lalu kepada semua rencananya sepanjang minggu itu, serta penyakit flu yang mulai menyerangnya. Dalam sekejap saja perasaan cemas Tania memuncak. Pergumulan dengan kecemasan bisa terjadi berulang kali dan terus-menerus. Kepanikan datang tanpa terduga dan tanpa alasan yang jelas. Seringkali orang yang menderitanya menjadi frustasi dengan diri mereka sendiri. Bagaimana kita dapat menghentikan kecemasan? Mungkin tidak ada cara yang efektif. Lagi pula, kecemasan bukanlah semacam saklar lampu yang bisa kita nyalakan atau matikan. Akan tetapi, kita bisa membawa kecemasan, stres, dan serangan panik kita kepada Allah, pribadi yang jauh lebih besar daripada kita. Mungkin tak akan pernah ada jawaban-jawaban sederhana untuk masalah yang demikian berat seperti kecemasan. Tetapi kita yakin bahwa Allah memahami diri kita jauh lebih dalam daripada yang kita sadari, dan Ia sanggup membantu kita menghadapi dan mengelola kecemasan itu. Bahkan, secara bertahap kita dapat dibebaskannya dari pertempuran yang melumpuhkan melawan kecemasan. Allah dapat menjadi kekuatan dan pengharapan yang pasti dalam pergumulan kita. Di tengah ketakutan dan kebingungan, sadarilah bahwa Tuhan itu dekat. Apapun yang sedang kita alami, Dia selalu mendengarkan seruan kita. Bahkan pada saat kita merasa cemas dan kewalahan. Kitab Mazmur dalam Alkitab mencatat janji Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Hal ini tertulis dalam Mazmur 91 ayat 15. Allah menciptakan kita dan Dia tahu semua kelemahan dan masalah kita. Saat kita belajar bersandar kepadanya di dalam kesulitan-kesulitan yang ada,
kita semakin melihat kemurahan dan kasih setia-Nya. Dia juga bisa menghadirkan para sahabat yang mengerti pergumulan kita, yang tahu kapan harus mendampingi kita atau berbicara dengan kita sampai kecemasan kita mereda. Di dalam Alkitab, Raja Israel bernama Daud pernah merasa sangat tertekan oleh masalah-masalah yang sama dengan yang kita hadapi sekarang. Ia dimusuhi orang, ditolak oleh teman-teman baiknya sendiri, dan dibuat ngeri oleh kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Semua itu membuatnya ingin melarikan diri. Namun, kita dapat meneladani cara Daud mengatasi kekhawatirannya. Ia berkata, "Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku." Tertulis dalam Mazmur 55 ayat 17. Kita dapat terus berbicara kepada Tuhan di sepanjang kecemasan kita, hingga kita memperoleh kedamaian serta keyakinan bahwa bahkan di tengah segala tekanan yang ada, Dia senantiasa memelihara dan memperhatikan kita. Allah sanggup menyediakan kelegaan yang kita butuhkan pada saat kita benar-benar membutuhkannya. Ketika kita membawa dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita dapat melangkah mundur dari hiruk-pikuk kehidupan kita dan beristirahat di dalam Dia. Kekhawatiran besar atau kecemasan yang mengganggu dapat menjadi bahan percakapan kita kepada Allah. Allah ingin kita jujur saat berbicara kepadanya dan secara terbuka mengungkapkan tekanan-tekanan serta pergumulan kita. Dia tidak terkejut mendengar apa yang kita katakan. Dia memperhatikan kita layaknya seorang sahabat terdekat. Itu sebabnya kita didorong untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Selain berdoa, lakukan ini. Pertama-tama, ingatlah apa yang telah Allah lakukan. Kita bisa membuat daftar tentang cara-cara Allah memelihara kita di masa silam dan bagaimana Dia telah memenuhi kebutuhan kita atau menjawab doa kita. Kita juga dapat memakai semua indera dan perasaan yang diberikan Allah untuk menikmati ciptaannya yang luar biasa. Kita bisa menikmati kebaikannya yang dapat ditemukan di mana-mana. Kita perlu memusatkan perhatian kita kepada Allah yang selalu bersama kita dalam setiap hal yang kita lalui. Nah, selain berdoa, hal kedua yang harus kita lakukan adalah setelah kecemasan kita mereda, usahakanlah untuk melihat melampaui kesulitan kita dan belajar kembali memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita melakukannya terutama agar pikiran kita tidak melulu terpusat pada kepanikan atau kecemasan yang kita rasakan. Kita bisa berdoa bagi siapa saja yang kita jumpai. Di lain waktu, kita dapat berhenti dan mencari seseorang yang dapat kita bantu. Bantuannya bisa berupa apa saja, mulai dari menunjukkan arah sampai membereskan meja sesudah makan. Wajar apabila ini terasa sulit dipraktikkan ketika kita sendiri sedang bergulat dengan masalah. Namun, ada kelegaan dan kedamaian tersendiri pada saat kita mengalihkan fokus dari diri kita kepada orang lain dan kebutuhan mereka. Nah, hal ketiga yang harus kita lakukan selain berdoa adalah jangan malu untuk meminta tolong. Memulihkan kesehatan mental adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Berdoa dan membaca Alkitab adalah hal vital, tetapi itu saja tidak cukup. Mungkin saja untuk beberapa waktu kita perlu dibantu seorang konselor yang melatih kita untuk memutus siklus kecemasan yang sering timbul. Allah juga dapat memakai tangan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kita tidak perlu malu untuk meminta pertolongan mereka. Apapun yang kita lakukan, kepada siapapun kita berbicara, yang penting adalah kita bicara. Kepada siapa Anda dapat bercerita tentang pergumulan mental dan emosional Anda. Melakukan semua hal tadi memang tidak otomatis membuat kita tidak lagi mengalami masalah. Namun, orang-orang yang percaya kepada Allah dapat memiliki keyakinan dan damai sejahtera, sekalipun berada di tengah-tengah tekanan dan kekhawatiran.
Masalah-masalah kita tidak langsung hilang, tetapi fokus kita dikembalikan kepada Allah, pribadi yang sanggup membuat kita bertahan dan juga memenuhi segala kebutuhan kita. Kita tahu siapa Dia yang kita percayai, kasih-Nya kepada kita, dan janjinya untuk menyertai kita dalam setiap keadaan. Jika Anda belum pernah mengambil waktu untuk berdiam diri bersama Allah saat menghadapi kecemasan, mengapa Anda tidak mencobanya? Berbicaralah dengannya dalam doa, bacalah Alkitab, khususnya kitab Mazmur, alihkan pandangan Anda dari hal-hal yang membuat cemas, dan pusatkan kembali perhatian Anda kepada Allah, Sang Pencipta, Penyelamat, dan Pemelihara umat-Nya. Anda dapat berdoa seperti ini: Allah yang baik, berikanlah damai sejahtera-Mu dalam hatiku saat aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Terima kasih karena Engkau menyertaiku, bahkan di tengah kecemasan dan tekanan yang kualami. Engkau lebih besar daripada kecemasanku yang terbesar. Engkaulah kekuatanku. Kepadamu aku berserah. Amin. Nah, doa seperti itu bisa Anda lakukan. Alkitab menasihati kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Kecemasan bukanlah hal yang harus kita tanggung sendiri. Sebaliknya, marilah bawa semua tekanan dan kekhawatiran kita kepada Yesus, sebab Dia peduli kepada kita. Jika Anda sedang berjuang melawan kecemasan hari ini, Tuhan siap memikul setiap masalah yang Anda serahkan kepadanya. Datanglah kepadanya, karena Dia mengasihi Anda. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.